Oh, sudah tengah malam. Kamu sedang mengemudi menyusuri jalan di tengah gurun, jauh dari peradaban manapun. Jalanannya gelap dan satu-satunya penerangan hanyalah lampu depanmu. Kamu belum tidur selama berjam-jam dan rasanya lelah sekali. Tiba-tiba mobilmu tersendat. Ada suara keras dari dalam mobil, entah di bagian mana, dan mesinnya pun berhenti. Mobilmu pun meluncur bebas di jalanan. Keringat mulai bercucuran di dahimu. Kamu pun menepi dan perlahan mengerem. Saat sudah berhenti sepenuhnya, kamu melihat sesuatu seperti asap atau uap keluar dari bawah kap mesin. Segala cara sudah kamu coba, tapi mobilmu tidak bisa menyala lagi. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengecek sinyal ponselmu. Jika ada sinyal, hubungi jasa derek. Mereka akan menjemput dan membawa kamu serta mobilmu ke kota terdekat di mana kamu bisa memperbaikinya. Tapi jika sinyalnya jelek, coba hubungi layanan darurat. Ponselmu mungkin bisa menangkap sedikit sinyal dan setidaknya layanan darurat mungkin bisa membantumu. Setelah itu, keluarlah dari mobil dan buka kap mesin agar semua asapnya keluar. Di malam hari biasanya cuaca lebih dingin, jadi suhu di mesin mobil bisa segera turun dan tidak akan menyulut api jika kondisinya makin buruk. Sekalipun kamu paham mesin, sebaiknya jangan mencoba memperbaiki mobilmu sebelum matahari terbit. Kemungkinan besar, kamu akan melewatkan detail penting dalam gelap yang mungkin akan melukaimu atau malah makin memperburuk kondisi mobilmu. Tenangkan diri dan kembalilah ke dalam mobil untuk menunggu sampai pagi. Jika kamu berhasil menghubungi layanan darurat, bantuan mungkin akan segera tiba. Jika gagal, setidaknya kamu tidak kedinginan. Tutup pintu dan naikkan kaca mobilmu agar mobil tetap hangat. Kamu juga bisa tidur sejenak. Mau bagaimanapun, kondisimu pasti lelah saat ini, iya kan? Segera setelah kamu bangun di pagi hari, periksa apakah ada makanan. Dan yang terpenting, air minum. Jika tidak ada, coba kumpulkan air dari luar. Misalnya, pada malam hari, kondensasi mungkin menumpuk di mobilmu. Dan kamu bisa mengumpulkannya agar tubuh tidak kekurangan cairan. Tapi simpan airnya untuk berjaga-jaga jika kamu benar-benar membutuhkannya. Perhatikan juga lingkungan sekitar. Jika kamu mendengar gemercik air, ada baiknya kamu menghampiri karena mungkin ada sungai di sekitarnya. Apapun yang kamu lakukan, cobalah untuk tetap berada dekat dengan mobil dan buat dirimu terlihat. Pasang tanda darurat di jalan dan jika listrik mobilmu menyala, nyalakan lampu daruratnya. Jalan dibuat untuk banyak orang. Jadi, kemungkinan besar cepat atau lambat seseorang akan melintas. Jika kamu tahu lokasimu, pertimbangkan untuk berjalan ke kota terdekat atau setidaknya ke pom bensin. Kalau ada orang, pasti ada telepon juga. Dan akhirnya kamu bisa menghubungi jasa derek. Tapi jangan salah perhitungan. Dengan kecepatan rata-rata, kamu hanya bisa menempuh jarak sekitar 30 km dalam sehari dan maksimal 50 km. Jadi, pastikan ada pusat keramaian dalam batas tersebut. Jika kamu memutuskan untuk berjalan, bawalah banyak air dan makanan, terutama jika kamu berada di lingkungan yang panas. Dan ingat, selalu ikuti jalan apapun yang terjadi. Jika ada kendaraan yang lewat, kamu mungkin bisa menyetopnya untuk meminta tumpangan. Omong-omong, sebelum kamu pergi, periksa apakah mobilmu sudah terkunci dengan benar, terutama jika meninggalkan barang berharga di dalamnya. Jika tahu mobilmu ditinggalkan begitu saja, orang lain mungkin mencari kesempatan dalam kesempitan untuk membobolnya. Juga jangan lupakan hewan liar yang mungkin ikut usil. Membawa alat untuk melindungi diri juga akan sangat berguna. Sayangnya, tidak semua orang punya niat baik. Jadi, jika seseorang berhenti untuk membantu, pastikan kamu bisa membela diri jika terjadi sesuatu. Kamu bisa menggunakan obeng atau bahkan satu set kunci. Selalu simpan di tempat yang mudah dijangkau agar tidak perlu kewalahan mencarinya jika kamu diserang. Tapi jangan terlalu kelihatan, sebab kamu malah akan terlihat menyeramkan. Barang lain yang wajib kamu bawa saat berjalan jauh adalah senter, pakaian hangat, dan tentu saja ponselmu. Isi dayanya di mobil sebelum pergi, dan jangan digunakan jika belum saatnya. Hemat juga energi tubuhmu. Jika pemukiman terdekat yang kamu tahu lumayan jauh, kamu butuh energimu untuk sampai ke sana. Dan sekali lagi, berjalanlah hanya di siang hari. Jika tahu kamu tidak akan sampai sebelum malam tiba, lebih baik tetap di tempatmu.
Jika menurut perhitungan peluangmu untuk berjalan ke peradaban terdekat sangat kecil, sebaiknya tetaplah di dalam mobilmu. Karena kamu berada di tengah gurun, suhunya akan naik drastis pada siang hari. Jadi, tutupi kaca depan dan kap mobilmu pada siang hari. Jangan sampai mobilmu berubah menjadi perapian. Kamu juga harus tetap membuat dirimu terlihat oleh pengemudi yang lewat. Karena ini siang hari, kamu bisa mencoba memeriksa mobilmu sendiri. Siapkan peralatanmu dan buka kap mobilmu. Mungkin kerusakannya tidak terlalu parah. Seringkali, kamu setidaknya bisa membuat mobilmu bergerak dan mengemudi ke kota terdekat lalu benar-benar memperbaikinya di sana. Meski kemungkinannya kecil, bisa saja tidak ada orang yang lewat seharian. Jadi, saat matahari hampir terbenam, sebaiknya persiapkan dirimu untuk menginap semalam lagi di mobil. Mobilmu akan tetap hangat untuk beberapa jam, tapi akan jauh lebih baik jika kamu keluar sebentar untuk mencari bahan untuk membuat api. Contohnya, mungkin korek api. Hehe, pasti aneh kalau ada korek api di jalanan ya. Mungkin bukan korek api. Sebelum meninggalkan mobil, pastikan untuk mengingat jalan kembali, atau kalau bisa, tinggalkan tanda agar mudah menemukan jalan pulang jika kamu berjalan terlalu jauh. Tapi jangan pakai remah roti ya. Begitu semua bahan sudah terkumpul, kembalilah ke mobil dan hanya nyalakan api saat kamu benar-benar butuh. Kamu tentu tidak ingin membakar habis semua bahan yang berhasil kamu kumpulkan sebelum malam hari. Makin malam, udara di gurun makin dingin. Dan jangan nyalakan api terlalu dekat dengan mobil, atau apinya bisa dengan cepat berubah dari kehangatan kecil yang nyaman jadi kobaran api mahal kalau mobilmu ikut terbakar. Ya, biaya perbaikannya pasti jadi lebih mahal. Kamu bisa membuat pemanas darurat dari kaleng soda kosong. Gunting berbentuk kotak di sisinya, lalu isi kaleng dengan kertas, potongan kayu, atau apapun yang mudah terbakar dan tidak mengeluarkan asap beracun. Letakkan di atas permukaan yang aman saat dipanaskan, misalnya di tempat dekat persneling. Nyalakan api dengan hati-hati melalui lubang persegi tadi. Jangan lupa untuk membuka sedikit salah satu jendela agar udara segar masuk dan asapnya keluar. Berhati-hatilah, metode ini hanya boleh dipakai dalam keadaan super darurat, ketika udara di luar terlalu dingin bahkan untuk berada di dekat api unggun. Selain itu, kurasa akan jauh lebih baik jika kamu menggunakan tang pembuka kaleng untuk memotong lubang persegi ini. Ya, alat penting nih. Saat hari berikutnya, kamu juga bisa mencoba menarik perhatian pesawat yang terbang di atasmu. Cara termudah untuk mendapatkan perhatian adalah dengan melompat dan mengayunkan tangan saat melihat pesawat kecil atau helikopter melintas. Jangan buang-buang napas untuk berteriak terlalu jauh dan suara pesawat pasti bising. Suaramu tidak akan terdengar meskipun menggunakan megafon. Apimu juga bisa jadi solusi. Tidak ada gunanya membuat api unggun di siang hari karena cuaca sudah panas. Tapi kamu bisa melempar sesuatu ke dalamnya agar mengeluarkan banyak asap. Sinyal semacam ini bukan hanya akan terlihat dari pesawat, tapi juga oleh orang-orang di darat yang lumayan jauh dari lokasimu. Trik lainnya adalah menangkap sinar matahari di cermin. Jika kamu tidak punya cermin, cabutlah kaca spion depanmu. Saat ada pesawat melintas, arahkan cerminmu sedemikian rupa sehingga pantulan sinar mataharinya mengarah tepat ke pesawat. Oh, dan ngomong-ngomong, jangan repot-repot mencoba mendapatkan perhatian dari jet komersial. Meski pilot atau penumpangnya melihatmu, yang hampir dipastikan mustahil, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa untuk membantu. Sang pilot mungkin hanya akan mengirim laporan ke menara kontrol terdekat, tapi pesawat yang lebih kecil mungkin bisa mendarat dan membantumu. Dan terakhir, kamu juga bisa mendorong mobil ke pemukiman terdekat. Jika lelah, beristirahatlah di dalamnya, semacam rumah bergerak. Hanya bercanda. Hehe. Tips yang terakhir jangan ditiru.